Bismillahirrahmanirrahim. What's up guys, welcome back to Son of Harana Fitness. Masih bersama gue Rudy. Dan di topik kali ini gue akan membahas tentang fatigue management, atau bagaimana cara kita manage fatigue atau tenaga kita supaya kita bisa mendapatkan result yang lebih optimal. Nah, di sini kenapa sih kita harus mengatur fatigue management kita? Pertama adalah supaya kita bisa memprediksi kapan tenaga kita atau fisik kita berada di strongest point dan di weakest point. Pasti kalian pernah mengalami kayak misalnya kalian hari ini bisa ngangkat deadlift misalnya 200 kilo, terus tapi kalian pasti bertanya-tanya, kok 3 hari besoknya atau mungkin minggu depannya kok gue nggak bisa ngangkat beban yang sama ya, kayak tiba-tiba bebannya malah berkurang gitu yang gue angkat, tapi secara random tiba-tiba gue bisa kuat lagi. Nah, pasti kalian sering mikir kayak gitu kan, atau sering mengalami kayak gitu kan, kenapa di hari ini gue bisa lebih kuat, di hari berikutnya kok gue jadi lemah. Nah, itu karena kalian belum memahami konsep tentang fatigue management, sehingga kalian tidak bisa mempredik kapan kalian ada di strongest point dan kapan ada di weakest point. Terus yang kedua, fungsinya untuk mengetahui fatigue management yang baik adalah supaya kalian bisa menyusun program latihan yang optimal, sehingga kalian bisa menentukan intensitas latihan kalian ketika kalian sedang capek atau ketika kalian sedang tidak capek. Jadi kalian bisa atur intensitas latihannya supaya kalian bisa mendapatkan long term result yang optimal. Nah, sebelumnya di sini gue akan memberitahu kepada kalian bahwa penyumbang fatigue ke badan kalian itu ada dari dua. Yang pertama dari external factor dan internal factor. External factor di sini itu sudah jelas hal-hal yang di luar latihan ya. Nah, di sini gue nggak akan bahas panjang lebar di sana karena sudah sering dibahas juga. Nah, terus faktor kedua di sini adalah faktor internal. Faktor internal maksudnya adalah internal dari latihan kalian yang menyumbang fatigue ke badan kalian. Nah, di sini faktor internal itu yang menyumbang fatigue, ada dua jenis fatigue yang kalian akan dapatkan dari latihan yang kalian lakukan. Yang pertama adalah localized fatigue. Localized fatigue maksudnya adalah muscle fatigue. Jadi ketika kalian misalnya latihan squat, itu kalian mendapatkan localized fatigue di lower body kalian, di quads kalian ya. Terus misalnya kalian habis latihan bench press, kalian akan mendapatkan localized fatigue di chest and tricep kalian ya, seperti itu. Jadi intinya muscle fatigue ya, nomor satu. Terus yang kedua adalah CNS fatigue atau Central Nervous System fatigue. Jadi jadi ketika kalian latihan, kalian bukan cuma bikin capek otot kalian, tapi kalian juga membuat capek nervous system kalian atau sistem syaraf pusat kalian. Nah, Central Nervous System ini atau sistem syaraf pusat ini mempunyai andil yang sangat besar atau berperan besar untuk performa kalian di weight room atau di gym ya. Jadi kemampuan kalian untuk menggenerate force atau mengeluarkan seluruh kemampuan tenaga kalian untuk mendorong atau menarik ya, pokoknya untuk ngangkat lah, itu sangat dipengaruhi oleh nervous system kalian. Apabila nervous system kalian itu capek ya, kalian tidak bisa menggenerate force atau mengeluarkan tenaga kalian dari maksimal potensial yang kalian punya gitu. Jadi intinya ada dua jenis fatigue, localized dan nervous system fatigue, yang memang kalian harus manage sehingga kalian bisa mendapatkan program latihan yang optimal. Nah, di sini gue akan memberikan satu tips atau suatu jenis periodization, bagaimana cara paling simple atau sangat simple supaya kalian bisa melakukan fatigue management di program latihan kalian. Sebenarnya masih banyak banget cara-cara lain di luar sana, masih banyak lagi periodization di luar sana, tapi di sini akan gue share salah satu yang paling simple, yang paling umum lah ya, yang kalian bisa terapkan di segala jenis program latihan yang sedang kalian jalanin ya. Jadi kalian bisa modifikasi lagi, kalian bisa enhance lagi dari prinsip dasarnya ini, yaitu namanya adalah undulating. Nah, undulating itu bahasa gampangnya adalah kita melakukan cycling antara high intensity session dan low intensity session yang disesuaikan dengan kita punya kondisi fatigue ya. Oke, di sini supaya lebih jelas akan gue jabarkan melalui grafik di layar ini. Gue buat secara simple supaya kalian bisa lebih gampang aja ngertiinnya. Di bawah sini ada x-axis. Jadi di sini adalah hari-hari Senin sampai Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, habis itu di sebelah kiri ada y-axis. Di sini ada level fatigue ya, low, medium, dan high level fatigue kalian.
Nah, terus di sini ada dua garis, yang warna hijau ini adalah baseline kalian. Jadi level normal atau level terendah fatigue kalian lah itu udah di sini, level fresh kalian ya. Nah, terus yang di warna merah ini garis atas ini ada non functional overreaching. Jadi di sini adalah ketika fase kalian mencapai non functional overreaching, itu ketika kalian udah capek banget. Dan kalau kalian latihan di atas garis ini, itu kalian sudah tidak mendapatkan training effect yang bagus lagi. Jadi kalian cuma dapat capek doang gitu. Ini terjadi kalau misalnya kalian udah capek banget, terus kalian genjot latihan terus, apalagi kalian latihan berat terus, kalian udah capek, terus kalian paksa. Nah, ini kalian akan berada di fase ini nih, non functional overreaching. Jadi kita nggak mau kita berada di sini, karena sia-sia latihannya cuma dapat capek doang gitu, tapi nggak dapat progres atau stimulus. Nah, oke. Nah, let's say sekarang kita habis di load misalnya, dan kita start new block, start new week, ya start new program, kita mulai dari Senin. Nah, let's say di hari Senin itu kita melakukan sesi latihan berat gitu misalnya. Contoh aja kita misalnya mau squat berat atau deadlift berat gitu, misalnya ya. Nah, di sini maka ketika kalian habis melakukan sesi latihan berat, ini kurva fatigue kalian akan naik. Mungkin yang tadinya kalian Senin start di baseline yang fresh, kalian akan generate fatigue yang tinggi karena kalian latihan berat. Nah, berarti di hari Selasa kalian akan membawa residual fatigue dari hari Senin yang kalian lakukan latihan berat. Jadi di hari Selasa itu kalian berada di level fatigue yang udah lumayan tinggi nih pas kalian latihan besokannya. Jadi misalnya kalian habis deadlift di hari Senin bisa berat, gua jamin pasti Selasanya kalian nggak akan bisa melakukan misalnya squat berat tuh, kalian pasti nggak bisa karena level fatigue kalian tuh tinggi gitu ya. Jadi yang tadi kita bilang di awal, ketika kalian melakukan suatu latihan itu bukan cuma localize-nya aja yang fatigue, tapi central nervous system kalian juga fatigue. Jadi ketika kalian di Senin latihan berat, otomatis di hari Selasa central nervous system kalian itu masih capek, dan kalian kalau latihan berat di Selasa lagi dijamin pasti kalian tidak akan bisa perform secara bagus karena nervous system kalian lagi capek di sini. Oleh karena itu di hari Selasa gue sangat menganjurkan apabila kalian sedang latihan berat, di hari Selasa sebaiknya kalian melakukan latihan dengan intensitas yang lebih rendah ya. Jadi misalnya kalian latihan ya, kalau anak sekarang bilangnya tipis-tipis aja tuh, santuy-santuy aja gitu. Fungsinya adalah supaya kalian tetap bisa memenuhi volume mingguan, tapi kalian tidak menggenerate fatigue lagi gitu. Jadi mungkin tuh bisa dibilang recovery session. Nah, maka ketika kalian melakukan recovery session di hari Selasa, kalian kalian fatigue-nya akan turun ke level yang lebih sedikit medium lah ya gitu. Jadi dari atas turun ke bawah gitu, karena kalian melakukan sesi santai jadi di hari Selasanya. Oke. Nah, sehingga di hari Rabu kalian berada di level fatigue yang tidak terlalu tinggi nih. Jadi masih oke banget di hari Rabu. Nah, apabila kalian di hari Rabu mau latihan high intensity session lagi, kalian mempunyai performa yang bagus juga bisa di hari Rabu ini. Sehingga misalnya let's say deh Rabu kalian melakukan latihan berat lagi, apapun itu, misalnya kalian main back lah atau main bench press berat, serah kalian. Misalnya contohnya kalian lakukan apapun itu yang berat, di hari Rabu kalian bisa melakukan itu gitu. Nah, sehingga kalian akan menggenerate fatigue lagi di hari Kamisnya, kalian berada di level fatigue yang tinggi gitu. Nah, sama kalian mengulangi patternnya lagi. Misalnya di hari Kamis, karena kalian udah fatigue tinggi, kalian mau ambil off day. Kalau off day itu kalian akan merecover sangat bagus ya, kalian benar-benar off latihan, sehingga kalian akan turun ke baseline yang bawah gitu. Jadi kalau yang tadi kan kalian recovery session di hari Selasa, itu mungkin turunnya cuma sepersekian, tapi kalau misalnya kalian benar-benar ambil off day, mungkin bisa recover lebih better, sehingga kalian berada di kondisi fatigue yang rendah banget kalau misalnya kalian habis ngambil off day gitu. Nah, sehingga di hari Jumat kalian benar-benar fresh dan kalian bisa melakukan sesi berat lagi. Di hari Minggu kalian melakukan di hari Sabtu mungkin kalian melakukan latihan yang biasa-biasa aja sehingga tidak menggenerate fatigue yang banyak, dan di hari Minggunya kalian bisa off day. Gitu. Jadi ini adalah simpelnya banget, kalian bisa mengatur
intensitas latihan kalian dalam seminggu. Yang jelas jangan kayak dalam seminggu itu kita mau kasih keras terus, kita mau hajar terus. Ya memang kita semua pengen kita badannya cepat jadi, pengen cepat tambah kuat, tapi itu bukanlah cara optimal. Yang ada kalau dari Senin sampai hari Minggu kita melakukan berat terus, yang ada fatigue kita akan meroket sampai kita mencapai non-functional overreaching, dan kita nggak mau itu. Apalagi kalau nggak ada days off-nya, nggak ada hari off latihan, itu sangat-sangat tidak direkomendasikan gitu. Nah, ini adalah suatu contoh simple aja yang sebenarnya kalian bisa modifikasi sendiri, bisa sesuai lagi dengan program latihan kalian. Dan yang perlu diingat di sini adalah setiap gerakan, setiap latihan itu mempunyai kurva fatigue yang beda-beda. Jadi misalnya kalau yang tadi kalian lihat di grafik tersebut adalah secara general aja, tapi kalau misalnya kalian melakukan deadlift di hari itu berat misalnya, itu akan tinggi sekali kurva fatigue-nya ya, dibandingin kalian melakukan bench press berat di hari itu. Kalau bench press mungkin mau kalian main sampai maksimal pun kurva fatigue-nya tidak akan melonjak seperti kalian melakukan deadlift, karena jenis exercise-nya beda, damage ke nervous system-nya beda, dan otot-otot yang direkrut juga beda gitu. Jadi ini contoh simpelnya aja bagaimana cara kalian bisa mengatur program dalam seminggu yang nanti akan berefek ke jangka panjang membuat kalian punya progres. Oke guys, sekian video singkat dari gua, semoga bisa memberikan manfaat buat kalian. Dan bagi kalian yang masih kebingungan tentang cara mengatur pola latihan atau mengatur pola makan atau fitness udah lama tapi progresnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, di sini gua menawarkan jasa online coaching. Jadi kalian bisa punya personal trainer langsung dari handphone kalian tanpa kalian harus datang ke tempat fitness. Nah, di sini kalian bisa langsung kunjungin aja website gua di sonofironfitness.com, dan berikut akan gue tampilkan hasil dari klien-klien Son of Iron Fitness yang sudah berhasil mendapatkan goals yang mereka inginkan. Son of Iron Fitness yang sudah berhasil mendapatkan progresnya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video berikutnya, and peace selalu.